Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Baik teman-teman, kali ini kita di segmen baru, yaitu segmen perpajakan. Dan di video pertama ini, kita akan membahas seputar ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakannya. Sudah penasaran dan kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, baik teman-teman, di slide pertama ini kita akan membahas tentang pembedaan dari hukum pajak ini. Sebelum kita bahas lebih jauh ya teman-teman, kita harus based on konsep legalitasnya dulu nih. Hukum pajak itu dibagi menjadi dua, ada hukum formal dan hukum material. Hukum formal ini seperti legal standingnya, jadi dasarnya. Nah, kalau hukum material ini lebih berbicara tentang tarifnya berapa. Nah, di hukum formal ini ada hukum undang-undang KUP atau ketentuan umum perpajakan, ada PPSP tentang surat paksa, dan ada undang-undang PP. Nah, di material ini ada tentang PPh, ini udah nggak asing lagi, ada PPh pribadi, ada PPh badan, kemudian ada UPPN, ada PPNBM untuk barang mewah, ada PBB nih yang baru-baru kita terima nih, yang udah punya rumah, punya tanah, ada undang-undang tentang BPHTB, biaya metrai, dan PDRD. Nah, ini hukum formal atau hukum perpajakan yang harus kita ketahui, teman-teman. Nah, bagaimana sih sistem perpajakan di Indonesia ini? Nah, kita bicara tentang sejarahnya ya, teman-teman. Kalau di tahun 1983 itu sistem pemungutannya kita itu official assessment system. Jadi yang menariknya itu adalah kantornya. Jadi di sini yang berwenang adalah aparat perpajakan, berarti DJP-nya. Nah, wajibnya kita sebagai wajib pajak pribadi maupun badan itu lebih bersifat pasif. Jadi kalau dulu itu ada pegawai kantor yang nagih ke kita, nah begitu. Hutang pajaknya timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak. Jadi dulu itu mungkin kita bikin NPWP, nah kita tahu kita bayar pajak atau enggak setelah kita menerima surat ketetapan pajak dari petugas pajak. Nah, setelah tahun 1983 itu kita mengenal istilah self assessment system. Nah, di sini yang bedanya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak pada WP adalah wajib pajak itu sendiri. Jadi kita yang nentuinnya, kita hitung sendiri dari penghasilan kita. Nah, di sini kita sebagai wajib pajak sifatnya lebih aktif karena kita yang hitung, kita yang bayar, nah seperti itu. Di pihak aparat perpajakan atau di JP ini tidak ikut campur, melainkan hanya mengawasi saja. Jadi kalau misalnya diketahui kita belum bayar pajak, baru kita dapat teguran atau kita tidak lapor. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu ada lagi withholding system. Nah, di sini di withholding system, kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga. Jadi kita menggunakan sistem pihak ketiga. Kalau misalnya nih, saya terlalu sibuk, jadi kita withholding system saja. Yang menentukannya bukan WP maupun bukan dari aparat pajak. Nah, lalu apa itu pajak dan kenapa kita harus bayar pajak, teman-teman? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak ini adalah kontribusi wajib WAJIB kepada negara yang terutang oleh orang pribadi kita atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, jadi kita garis bawahi dulu nih teman-teman bahwa pajak ini adalah kontribusi wajib dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan diperlukan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, misalnya nih, saya bayar pajak dari PPh saya atau dari penghasilan saya, PPh 21. Ketika saya bayar pajak, saya tidak dapat manfaat langsung secara pribadi, tapi saya bisa punya jalan raya, saya bisa berobat di rumah sakit milik daerah, milik pemerintah pusat, saya bisa sekolah di sekolah negeri. Nah, itu manfaat yang saya terima ketika saya membayar pajak, teman-teman. Nah, ini adalah sebagian besar APBN yang digunakan yang bersumber dari pajak. Di sini ada subsidi pangan, ada subsidi BBM yang kita terima dari bensin, Pertalite, ada juga DAO, dana alokasi umum. Nah, ini nih yang sebentar lagi nih tahun 2024 ada pemilihan umum, ada pertahanan dan keamanan, transportasi massal seperti bus, kereta api, pesawat terbang, ada kegiatan seni budaya, penanggulangan bencana kalau misalnya ada kebakaran hutan, kebakaran, dan juga untuk kelestarian lingkungan hidup, semacam penanggulangan hewan-hewan yang sudah langka, dan juga untuk pendidikan, teman-teman. Dan misalnya ada sekolah gratis, ada bidik misi, ada KIP, ada LPDP. Nah, semuanya itu dari pajak. Dan juga untuk penegakan hukum dan pelayanan kesehatan yang kita terima misalnya melalui BPJS, walaupun memang tidak sepenuhnya gratis, tapi ada yang digunakan dari APBN untuk subsidi dari biaya kita yang seharusnya. Ada juga posyandu dan imunisasi serta fasilitas dan infrastruktur lainnya dalam rangka digunakan untuk seluruhnya untuk kemakmuran rakyat kita. Lalu pertanyaan berikutnya, siapakah wajib pajak itu? Nah, wajib pajak itu teman-teman adalah orang pribadi, misalnya saya sendiri atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi based on atau legal standingnya adalah perundang-undangan perpajakan, teman-teman. Nah, mari kita jelaskan orang pribadi itu siapa, kok dia bisa jadi wajib pajak. Nah, orang pribadi itu adalah orang pada umumnya. Saya nih, orang pada umumnya nih, tidak memandang jenis kelamin, baik dia laki-laki maupun perempuan. Dia juga tidak memandang usia, dan termasuk pula warisan yang belum dibagi dan yang belum untuk tergantikan oleh orang yang berhak. Nah, dia adalah termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi. Lalu ada wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan ini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Berarti misalnya ada PT, CV, baik dia misalnya ada persekutuan pasif maupun pasif, ada firma, persekutuan perdata maupun jenis organisasi yang lainnya, teman-teman. Nah, di wajib pajak kita akan membahas tentang kewajiban subjektif dan kewajiban objektifnya. Tentu kalau kewajiban subjektifnya itu terkait dengan pembayaran pajaknya. Kalau kewajiban objektif tujuan dari pembayaran pajak itu. Nah, sebagai WP, untuk syarat menjadi WP, kita harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, teman-teman.
Nah, berarti kalau sudah 17 tahun ke atas, itu sudah boleh ya teman-teman untuk mendaftarkan diri sebagai WP dan mendapatkan NPWP.